Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sobat, ada satu kisah panjang yang layak kita dengarkan. Patut kita telaah, kita hayati serta bisa kita ambil berkahnya dalam satu kisah ini, yang menceritakan tentang ketaatan dan kesopanan serta rendah hati. Sobat, di dalam keramaian dunia, kemajuan di era modern ini, tentunya hampir semua manusia lupa tentang pesan para pendahulu kita, yang mana di suatu saat dalam ribuan kaki melangkah dalam kehidupan, tanpa disadari akan datang seorang utusan. Dia adalah kekasih Allah, seorang wali yang sengaja mendiamkan diri. Padahal semata-mata ia berada di tengah keramaian ini karena sebuah alasan. Seperti yang telah terjadi di sebuah desa, ada seorang kakek tua nampak wajahnya keriput, ia bekerja setiap hari seadanya. Disitulah ia tinggal dengan rumahnya yang sederhana di tepi sungai. Ia dikenal warga sebagai tukang kebun dan penggali kubur. Namanya Mbah Warso, ia asli penduduk desa itu. Akan tetapi karena ia hidup sederhana, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa ia adalah seorang wali. Ia dikenal tak banyak bicara, ia tidak menonjol di desa itu. Akan tetapi dalam diamnya, hatinya tidak diam. Ia selalu membaca satu persatu sifat dari seorang warganya itu. Jadi, ia pun tidak heran jika banyak di antara mereka yang menyia-nyiakannya. Banyak juga yang berbelas kasihan. Namun itu semua tidak mempengaruhi dirinya. Ia hanya pasrah dan bersandar kepada Allah. Di tiap malamnya, tak ada satupun dari tetangganya yang mendengarkan bahwa doa demi doa dengan berbisik telah ia bacakan untuk kesejahteraan kampungnya serta dijauhkannya dari setiap mara bahaya. Mbah Warso benar-benar bukan orang sembarangan. Setiap akan ada mara bahaya yang terjadi, ia sudah mengetahui sebelumnya. Namun dengan doanya itu, kampungnya pun terbebas. Ia benar-benar orang yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Mbah Warso namanya tak banyak disebut. Orang-orang hanya memanggilnya kakek. Setiap pagi, kakek itu sudah bangun. Ia mengambil cangkul tuanya, mengenakan sarung lusuh, lalu berjalan perlahan menuju pemakaman di pinggir desa. Matanya menyimpan ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal yang tak terlihat oleh orang lain. Warga hanya tahu satu hal, jika ada yang meninggal, kakek pasti sudah lebih dulu berada di kuburan, menggali liang lahat dengan ukuran yang tepat, tanpa pernah salah. Namun, ada hal yang tak diketahui siapapun. Kakek bukan sekadar penggali kubur biasa. Cerita dari orang yang menyaksikan waktu itu. Pada suatu malam, angin berhembus beriringan dengan gemericik air sungai di samping rumah kakek itu, seakan membawa aura mistis. Ketepatan jam 9 malam, kakek itu duduk menyendiri di depan rumah kecilnya. Kakek duduk diam seakan ada hal penting yang melintas di pikirannya. Bukan dari suara atau apa yang dilihatnya, melainkan apa yang dirasakannya saat itu. Ia memejamkan mata, seolah mendengarkan sesuatu yang jauh. Bibirnya bergerak pelan, seperti membaca doa. Tiba-tiba, ia membuka mata. Ia pun melihat sesuatu yang sangat jelas, apa yang akan terjadi di malam itu. Bertepatan kepala desa dan dua orang ronda lewat di depan rumah, ia pun menghampirinya. Kepala desa pun bertanya, "Kek, sedang apa malam-malam duduk sendirian di depan rumah?" "Iya Pak, belum bisa tidur," jawabnya. "Dari tadi saya lihat kakek sepertinya lagi gelisah. Ada yang bisa saya bantu?" "Tidak Pak, hanya ada sesuatu yang membuat saya kepikiran saja," jawab kakek itu. Akhirnya, kakek pun lama ngobrol sampai ia harus menceritakan tentang firasatnya kepada mereka. "Maaf Pak, bukannya saya mendahului takdir, tapi tiba-tiba saya mendapatkan firasat apa yang akan terjadi di malam ini. Bahwa ada yang akan pergi malam ini," kata kakek itu. Mereka pun terdiam, mendengarkan cerita kakek itu. "Kita semua berdoa, semoga malam ini tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu semua hanya halusinasi saya saja," kata kakek itu. Tidak lama, ia berdiri dan berpamitan kepada mereka. Ia mengambil cangkul, lalu keluar rumah untuk ke pemakaman. Kepala desa dan para ronda itu pun menggeleng kepala. Apa yang dilakukan kakek itu?
Apa mungkin benar apa yang dikatakannya? Tanya para ronda. Dan akhirnya, bertepatan memasuki waktu subuh, ternyata apa yang dikatakan kakek itu benar-benar terjadi. Terdengar kabar bahwa tetangga sebelah telah meninggal. Dari situlah, karomah kakek itu mulai terdengar hingga ke seluruh kota. Bahwa kakek tua tukang kebun kuburan, memiliki mata batin yang sangat tajam. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa ia bukanlah manusia biasa, melainkan kekasih Allah. Sebagian dari masyarakat ada yang percaya, ada juga yang tak percaya. Sama sekali Ayah tidak percaya. Apa yang telah dinyatakan kakek itu hanyalah ketepatan saja. Dia hanya seorang kebon dan tukang penggali kubur saja, mana mungkin ia waliullah. Hingga beberapa minggu kemudian, tibalah musim penghujan. Kampung itu yang biasanya aman-aman saja, jauh dari banjir, namun di hari itu hujan turun tanpa henti sejak 3 hari 3 malam. Awalnya warga menganggapnya biasa saja. Musim hujan memang sering membawa air deras dari perbukitan. Namun kali ini berbeda. Air sungai yang biasanya tenang mulai meluap, menggeram seperti makhluk yang lama terpendam. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh, bau lumpur yang pekat bercampur rasa dingin yang menusuk tulang. Di rumah-rumah panggung, warga mulai gelisah. Air sudah merembes masuk ke halaman, perlahan naik tanpa permisi. Pak Lurah mengumpulkan warga di balai desa. Lampu padam, lampu minyak mulai dinyalakan, wajah-wajah tegang terlihat di antara bayangan yang bergoyang. Ini bukan banjir biasa, kata seorang tetua. Dari dulu, kalau air naik seperti ini, berarti ada yang tidak beres. Beberapa orang saling berpandangan. Nama yang sama mulai terlintas di pikiran mereka. Panggil dukun, kita adakan ritual, ujar seseorang pelan. Tak lama kemudian, usulan itu pun disepakati bersama. Dan akhirnya seorang pria tua yang dianggapnya seorang dukun didatangkan untuk memimpin upacara ritual itu. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang, matanya dalam seolah menyimpan banyak rahasia. Ia membawa banyak sesajen, bunga 7 rupa, dupa, dan kendi berisi air. Air ini bukan sekadar air, katanya setelah mengamati keadaan. Ada yang membangunkan sesuatu di hulu. Warga terdiam. Hujan di luar semakin deras, seperti mempertegas ucapannya. Malam itu juga diputuskan untuk mengadakan ritual di pinggir sungai. Meski rasa takut menyelimuti, warga tetap datang. Mereka membawa obor, sebagian berdoa dalam hati, sebagian lagi hanya berharap semua ini segera berakhir. Di tepi sungai, air sudah hampir meluap ke jalan. Arusnya deras, berputar-putar seperti memiliki kehendak sendiri. Dukun itu mulai menata sesajen. Ia menyalakan dupa, asapnya melingkar naik ke udara yang dingin. Mantra mulai dilantunkan dengan suara pelan namun dalam. Wahai penjaga air, wahai yang berdiam di kedalaman, tenangkanlah amarahmu. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar gemuruh air. Beberapa warga merasa merinding. Ada yang bersumpah melihat bayangan bergerak di permukaan sungai. Mantra semakin keras. Lalu dukun itu menaburkan bunga ke air, lalu menyiramkan air kendi sambil mengangkat kedua tangannya. Namun tiba-tiba, braaak. Suara keras terdengar dari arah hulu. Air mendadak melonjak lebih tinggi, menghantam tepian sungai hingga tanah runtuh. Warga panik. Beberapa mundur ketakutan. Tenang. Jangan lari, teriak Pak Lurah, tapi suaranya kalah oleh gemuruh air. Dukun itu tetap bertahan, mencoba melanjutkan ritual. Suaranya kini berubah, lebih tegang. Pergilah. Jangan ganggu desa ini. Namun bukannya surut, air justru semakin naik. Bahkan obor-obor mulai padam satu persatu karena angin yang kembali berhembus kencang. Seorang ibu berteriak, air masuk rumah. Cepat pulang. Kepanikan tak terbendung. Warga mulai berlarian meninggalkan lokasi ritual. Anak-anak menangis, orang tua saling memanggil.
Dukun itu akhirnya mundur perlahan. Wajahnya pucat. Ini, di luar kendali, gumamnya. Dalam hitungan jam, desa itu berubah menjadi lautan air. Rumah-rumah terendam, jalan hilang tak terlihat. Warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, membawa apa yang bisa mereka selamatkan. Ritual yang diharapkan menjadi penyelamat justru terasa sia-sia. Keesokan paginya, hujan mulai reda. Air masih tinggi, tapi tidak lagi naik. Dari kejauhan, desa Botu terlihat sunyi, seperti kehilangan napasnya. Di tempat pengungsian, warga duduk lemas. Tidak ada yang berbicara banyak. Mereka hanya menatap kosong ke arah desa yang kini tenggelam. Pak Lurah akhirnya berkata pelan, mungkin ini bukan tentang makhluk gaib, mungkin kita sendiri yang lupa menjaga alam. Beberapa orang menunduk. Hutan di hulu memang sudah banyak ditebang dalam beberapa tahun terakhir. Dukun yang duduk di sudut hanya menghela napas panjang. Kadang, katanya lirih, yang kita lawan bukan hal gaib, tapi akibat dari perbuatan kita sendiri. Angin pagi berhembus pelan. Tidak ada lagi mantra, tidak ada lagi ritual. Yang tersisa hanyalah kesadaran dan penyesalan. Namun, penyesalan pun terlambat. Semakin lama air datang semakin membesar. Malam semakin larut. Air kini setinggi lutut orang dewasa. Hampir semua warga di kampung mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di pinggir kampung. Namun di saat semua orang sibuk dengan ketakutan, tiba-tiba kepala desa teringat kepada kakek penggali kubur itu. Ia tak terlihat beberapa hari di saat banjir datang. Bahkan di tempat ungsian tidak ada. Kepala desa pun terkejut. Di mana dan siapa sebenarnya kakek tua itu? Gumamnya dalam hati. Lalu kepala desa itu dan beberapa orang mencoba mencari ke rumahnya dengan perahu. Ternyata banjir pun menggenang di halaman dan rumahnya hingga setinggi pintu rumah. Tidak lama mereka menemukan kakek itu duduk di atas kayu yang dipasang di pepohonan sebelah rumahnya. Ia nampak tenang, tak ada rasa ketakutan sedikit pun. Beberapa hari ia berteman dengan kegelapan dan kesunyian. Kek, kenapa tidak ikut mengungsi bersama warga lainnya? Apa kakek tidak takut? Tanya kepala desa. Kakek pun tersenyum. Tidak pak, saya di sini sudah aman. Jawabnya. Tiba-tiba kepala desa pun teringat pengalaman yang dulu bahwa kakek tua itu bukan orang sembarangan. Lalu ia menceritakan semua kejadian bahkan tentang ritual yang telah dilakukannya itu. Lalu ia mencoba berbicara berbisik kepadanya. Kek, bukankah kakek sering mendapatkan firasat-firasat tentang hal yang belum terjadi? Menurut kakek, apa yang menyebabkan banjir ini terjadi? Bagaimana solusinya agar bencana ini segera selesai? Kakek itu tersenyum dengan tenang. Lalu kakek pun menjawab dengan tegas. Buat apa kalian mendatangkan seorang pitua untuk melaksanakan ritual? Banjir yang melanda di kampung ini tidak ada unsur goibnya. Semua terjadi bukan karena makhluk goib yang murka, melainkan karena kesalahan manusianya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan, kek? Apa kakek bisa membantu? Tanya kepala desa. Sekarang kalian kembalilah ke tempat ungsian para warga. Aku akan menyusul kalian. Sampaikan kepada mereka, tidak usah panik, banjir akan segera selesai. Jawabnya kakek itu, seolah-olah ia sudah tahu tentang apa yang akan terjadi. Kepala desa dan temanya terdiam. Lalu menganggukkan kepalanya dan kembali. Tidak lama, melewati jalan-jalan gelap yang tertutup air setinggi manusia, kepala desa dan teman-temannya pun sampai di tempat para warga mengungsi. Tiba-tiba, mereka kaget dan terkejut, diam tak terkata. Mereka melihat, kakek tua itu sudah duduk di tengah-tengah warga. Kapan dan dengan cara apa ia sampai ke sini? Benarkah apa yang saya lihat? Gumamnya kepala desa. Ini sangat mustahil terjadi. Sungguh, kakek itu bukanlah orang biasa. Tapi seorang wali tersembunyi yang memiliki karomah yang tinggi. Dan akhirnya, tidak lama, beberapa warga melihat apa yang akan dilakukan oleh kakek itu.
Kakek itu berjalan keluar dari tempat pemukiman, ia berjalan menuju perairan. "Kakek, jangan ke sana. Airnya bahaya," teriak seorang pemuda. Namun kakek itu hanya tersenyum tipis. "Aku tahu," jawabnya pelan. Ia terus berjalan menuju pusat desa, tepat ke arah sungai yang meluap. Anehnya, meski air deras, langkahnya seolah tidak tergoyahkan. Seakan-akan ia berjalan di tempat yang kering. Warga mulai memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda dari kakek itu. Aura tenang yang sulit dijelaskan, membuat orang-orang perlahan berhenti panik dan menatapnya. Kakek itu berhenti di tepi sungai yang sudah meluap jauh ke daratan. Air berputar liar, membawa batang kayu dan puing. Suaranya bergemuruh seperti ingin menelan seluruh desa. Kakek itu masuk ke air setinggi lutut. Ia berdiri diam. Warga pun melihatnya, seolah-olah kakek itu sedang komunikasi dengan makhluk air. Tidak lama, tangan kakek menyentuh air itu 3 kali. Tiba-tiba, hujan masih turun, tiba-tiba suasana terasa berubah. Angin yang sebelumnya kencang mulai mereda. Suara gemuruh air perlahan melemah. Kakek itu berbisik, suaranya hampir tak terdengar, namun terasa sampai ke hati orang-orang yang ada di sana. Air punya tempatnya, dan manusia punya batasnya. Jangan saling melampaui. Beberapa warga saling berpandangan. Tak ada yang mengerti, tapi mereka merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada ketenangan yang menyebar. Kakek itu lalu mengangkat tangannya. Cukup. Seketika, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Arus air yang tadinya liar mulai melambat. Permukaan air yang semula naik perlahan berhenti, lalu perlahan, sangat perlahan, mulai surut. Warga terdiam. Mata mereka tak berkedip menyaksikan kejadian itu. "Hujannya berhenti," bisik seorang anak. Dan benar saja. Rintik hujan yang sejak sore tak henti, kini reda. Langit yang tadinya gelap perlahan membuka celah, menampakkan sinar bulan yang samar. Air terus surut, meninggalkan lumpur dan jejak kehancuran, tapi juga harapan. Warga mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Pak Lurah dan warga berdiri di tepi sungai, memandangi kakek itu yang masih ada di sana. "Dia bukan orang biasa," katanya pelan. Seorang ibu tua mendekat dan berkata, "Mungkin dia adalah wali yang diutus untuk menjaga kita."